Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Kembali kita bertemu pada sore hari ini dengan topik yang masih sama dengan apa yang telah pernah kita kupas kemarin, yaitu terkait dengan serah terima jabatan kepala desa. Nah, hari ini kembali kita kupas topik tersebut dikarenakan ada beberapa pertanyaan terkait apabila bagaimana bila dalam serah terima jabatan tersebut kepala desa yang lama hanya menyerahkan stempel dan kendaraan dinas kepada kepala desa yang baru. Nah, di sini coba kita kupas terlebih dahulu terkait dengan isi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015. Salah satunya terkait dengan pada poin G pasal 5. Poin G ayat 4 pasal 5, yaitu daftar inventarisasi dan kekayaan desa. Nah, kalau kita telusuri dari dokumen laporan keuangan pemerintahan desa yang dihasilkan melalui aplikasi Siskedes, salah satunya ada laporan kekayaan desa. Di situ merupakan rekapitulasi terkait dengan item-item apa saja yang sudah menjadi aset desa. Selanjutnya, dari daftar tersebut, kepala desa diharuskan untuk membuat daftar inventarisasi apa saja aset-aset desa. Artinya, dalam dokumen serah terima tersebut, salah satunya harus dilampirkan daftar kekayaan desa. Misal, pada saat berakhirnya jabatan kepala desa, aset-aset yang telah dihasilkan selama 6 tahun kepala desa tersebut menjabat, misalnya ada kantor kepala desa, gedung PKK, kemudian ada bangunan kios, bangunan rumah sewa, kemudian ada laptop, komputer, meja kerja, kursi kerja, AC dan sebagainya, termasuk seperti barang-barang peralatan PKK misalnya. Artinya kan daftar-daftar tersebut menjadi acuan awal bagi kepala desa yang baru untuk mulai bekerja. Nah, kalau melihat isi dari Permendagri 82 tahun 2015 ini, sudah seharusnya ada satu regulasi, ada satu panduan yang dibuat oleh dinas di daerah yang membidangi pembinaan pemerintahan desa, bahwa lampiran dari dokumen laporan keuangan pemerintahan desa, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintahan desa adalah daftar inventarisasi desa, daftar inventarisasi aset, daftar aset. Jadi tujuannya, kalau setiap tahun daftar aset itu dibuat pada saat berakhir masa jabatan, pada saat serah terima jabatan, sudah tidak kelimpungan untuk menyusun dokumen daftar inventaris aset tersebut. Seharusnya demikian. Nah, pada daftar inventaris aset tersebutlah kepala desa yang baru bersama perangkat desanya, bersama jajarannya, dapat menganalisa, dapat mempelajari aset-aset apa saja yang telah dimiliki, dapat memilah mana aset produktif, artinya menghasilkan pendapatan asli desa, dan mana aset untuk menunjang operasional pemerintahan desa. Jadi itu tujuannya daftar inventaris aset tersebut. Nah, selanjutnya kalau kita masuk sedikit pada aset produktif, kepala desa juga diharuskan mencatat pendapatan-pendapatan dari aset tersebut ke dalam aplikasi Siskedes. Jadi saya pikir
dengan jawaban hari ini sedikit banyaknya sudah terjawab dari pertanyaan apabila hanya diserahkan stempel dan kendaraan. Saya pikir itu tidak mungkin. Apabila daftar inventaris aset tersebut ada. Nah, bila itu tidak ada bagaimana? Disinilah diperlukan keaktifan dari kepala desa yang baru untuk menagih dari kepala desa yang lama, tentunya dengan mekanisme yang berlaku. Lalu, terkait dengan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk membina, untuk melakukan pembinaan di desa terkait hal-hal tersebut, kita bisa melihat di Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di pasal 19. Di sini disebutkan adanya kewajiban bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa, tentunya dibantu oleh camat dan inspektorat. Artinya sudah diatur dengan sangat jelas bagaimana siapa yang membina. Lalu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan juga telah diatur bahwa adanya kewajiban pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya kalau hal tersebut dilakukan dengan baik, tidak mungkin adanya penyimpangan-penyimpangan, tidak mungkin adanya aset-aset yang hilang dalam peralihan jabatan kepala desa. Saya pikir dengan pertemuan kita hari ini, dengan konten kita hari ini, maka terjawablah pertanyaan dari konten sebelumnya. Terima kasih atas perhatian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.